لك صفات مالية رحيم نبي. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian dilanjuti daripada Mau'izatul Hasanah yang kedua, yakni Fadilatul Habib Al-Ustaz Al-Da'ilallah Al-Habib Abdullah bin Farid bin Syarif bin Salim alumni Darul Mustafa Al-Habib Umar bin Salim bin Habib fa'alaihi fa'alitafadul Rasulullah wa Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatib lima sabaq wa nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Amma ba'du. Ma'asyiral habaib kiram, para habaib, para cucu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kita cintai, yang kita hormati, yang kita harapkan dengan kehadiran mereka di malam hari ini menambah keberkahan untuk kita, dan semoga hadirnya mereka menjadi salah satu wasilah untuk kita mendapatkan pandangan dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita berharap, kita doakan agar para habaib, para cucu Rasulullah dijaga selalu oleh Allah, dipanjangkan umurnya, dan Allah jadikan mereka sebagai perahu-perahu yang bisa menuntun kita mendapatkan keselamatan dari segala fitnah-fitnah dunia maupun fitnah agama dan juga fitnah akhirat. Amin ya rabbal alamin. Dan wabil khusus pada akhirnya fillah sahibul majlis akhina al-Ustaz Sayyid Habib Farid bin Mahdi As-Segaf, dan tadi memberikan tausiah, semoga apa yang beliau sampaikan menjadi hal yang bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Juga kepada para asatidz, para alim ulama, dan segenap para hadirin jamaah Maulid Arba'in dan juga jamaah masjid setempat, semoga insya Allah tidak pulang kita dari masjid ini melainkan semua dosa kita sudah diampuni Allah, derajat kita diangkat Allah, hajat kita dikabulkan Allah, dan kita bisa memandang wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dunia sebelum akhirat. Qadatan wa manaman. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahmatullah. Seperti yang kita sadari dan kita ketahui bahwa hadirnya kita malam hari ini adalah untuk memperingati satu peringatan yang paling istimewa, yaitu kita sama-sama memperingati kelahiran Nabi kita Muhammad SAW. Buah dari peringatan ini adalah adanya wasilah perantara untuk kita bisa memiliki ikatan dengan Nabi kita Muhammad SAW. Ikatan yang akan memberi kebahagiaan untuk hidup kita di dunia dan di akhirat. Ikatan yang kita harap tidak akan pernah lagi putus. Ikatan yang kita minta kepada Allah
agar ikatan ini bisa membawakan kebaikan, keberkahan, keselamatan untuk kita, keluarga untuk kita, anak dan seluruh keturunan kita. Ikatan cinta dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah, kenapa kita diajak untuk bisa kumpul mengadakan maulid dari satu tempat ke tempat lain, dari satu waktu ke waktu berikutnya? Tidak lain adalah sebagaimana yang digambarkan oleh Al-Habib Ali Ibn Muhammad Ibn Husain Al-Habsyi dalam kitab Maulid beliau Sintud Durar yang kita baca biasa setiap pembacaan maulid, adalah tashwiqan lis-sami'in, agar bisa membuahkan kerinduan bagi orang-orang yang mendengarnya, wa tarwihan lil muta'alliqina bihadzal nuril mubin. Tingkatan berikutnya adalah ketika orang sudah bisa merasakan rindu akan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika mendengar nama Nabi dikumandangkan, sejarah Nabi dibacakan, adalah kita merasakan ketentraman, kesenangan bagi siapapun orang-orang yang memiliki ta'alluq atau ikatan, ketergantungan akan sosok yang paling mulia, cahaya agung Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah hadirin rahimakumullah. Oleh karenanya kita berharap setiap acara maulid yang kita hadiri, setiap bacaan maulid yang kita baca, lantunan ujian yang kita baca dan kita dengarkan bersama, itu semakin bisa menguatkan hubungan kita dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menambah kerinduan kita akan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin bapak-bapak yang dicintai Allah, Nabi Muhammad adalah makhluk yang paling disayang oleh Allah. Nabi Muhammad adalah sebab Allah hantarkan hidayah untuk kita. Manusia Allah Ta'ala jadikan dengan tugas utama, yaitu menyembah Allah Ta'ala. Kita ini manusia tidak pernah minta untuk jadi manusia, betul? Ada tak bapak-bapak, ada tak kira-kira kita waktu lahir minta jadi manusia, tapi dipilih oleh Allah jadi manusia. Ketika Allah pilih kita jadi manusia, Allah Ta'ala jadikan kita orang yang beriman di antara semua manusia, mendapat hidayah. Lalu Allah pilih lagi keimanan yang kita miliki di bawah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita dijadikan sebaik-baiknya umat. Hadirin rahimakumullah, ini hadiah agung, ini pemberian yang sangat istimewa yang wajib kita syukuri bersama. Hadirin rahimakumullah, lalu Allah Subhanahu wa ta'ala tugaskan kita sebagai hamba-Nya yang beragama, hamba-Nya yang beriman padanya, dengan satu tugas mulia, yaitu ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kami ciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah, menyembah, menghambakan diri kepadaku. Hadirin rahimakumullah, Allah tidak tinggalkan kita begitu saja. Allah tugaskan kita untuk menyembah, beribadah, menghambakan diri. Allah Ta'ala tuntun kita dengan yang namanya syariat. Allah tuntun kita dengan yang namanya agama. Allah Ta'ala turunkan kitab sucinya berupa panduan manhaj dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun tidak sampai di situ, hadirin. Allah Ta'ala tidak hanya sekedar memberikan kita peta ataupun GPS, tetapi Allah memberikan kita penunjuk jalan langsung, memberi contoh langsung. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini merupakan juga salah satu anugerah yang sangat luar biasa. Satu contoh di dalam hadis, Rasulullah pernah mengatakan, "Shallu kama ra'aitumuni usolli."
Hadirin rahimakumullah, Nabi berkata, salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Sehingga ketika kita diperintahkan untuk salat, beribadah kepada Allah dengan ibadah yang namanya salat, kita tidak payah bagaimana cara salat. Kita tidak sulit lagi bagaimana sebenarnya yang namanya salat, melainkan cukup kita mencontoh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah, begitulah juga dalam setiap urusan dalam kehidupan kita sebagai manusia. Kalau kita ingin melaksanakan segala yang diperintah Allah, maka contoh kita Nabi Muhammad. Kalau kita ingin menjadi sebaik-baik manusia, maka contoh kita pun adalah Nabi Muhammad. Idza aradta dunya faqudwatuka ahlud dunya. Kalau kita mengejar dunia, maka contoh yang kita boleh ambil adalah mereka orang yang berhasil dalam dunia. Wa in aradta al-akhirah, tapi kalau kalian ingin kejar akhirat, faqudwatuka ahlul akhirah. Maka contoh yang kita bisa ambil dari mereka orang-orang yang telah menempuh jalan dan berhasil mendapatkan tujuan akhirat. Kalau kita pengen sukses dunia, pelajari cara mereka orang-orang yang telah sukses dalam dunia. Orang kaya, bagaimana mereka mengejar dunianya, pagi ketemu pagi tidak tidur, kejar uang sana sini, jalan ke sana pergi ke sini, lobi sana lobi sini, dari titik awal sampai mereka jadi orang kaya. Contoh mereka, contoh prosesnya. Dan kalau kita ingin menjadi ahli akhirat yang menjadi orang-orang yang dekat dengan Allah, maka contohlah juga mereka orang-orang tersebut. Bagaimana para ulama, bagaimana para aulia, sama prosesnya hadirin. Ahli dunia tidak tidur tapi urusannya dunia, ahli akhirat juga tidak tidur tapi urusannya akhirat. Ahli dunia mengorbankan waktu, tenaga, harta untuk mengejar dunianya. Begitu juga orang akhirat, mengorbankan waktu, tenaga, pikiran, harta untuk akhiratnya. Sama masyarakat. Kita tinggal pilih yang mana. Hadirin rahimahumullah. Namun ketika kita ingin menjadikan contoh kita adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baiknya manusia dalam setiap aspek kehidupan. Kalau kita ingin berdagang, maka daganglah dengan cara Nabi Muhammad. Ingin berumah tangga, ambillah contoh bagaimana rumah tangga Nabi Muhammad. Kalau kita ingin menjalankan apapun urusan, bahkan hal-hal yang termasuk kebiasaan sehari-hari, maka contohlah Nabi Muhammad. Makan, contoh Nabi Muhammad. Tidur, contoh Nabi Muhammad. Hadirin rahimahumullah, karena apa? Inilah hikmah kita dikumpulkan, agar kita bisa memiliki hubungan dan ikatan dengan Nabi Muhammad. Namun hubungan dan ikatan akan menjadi sia-sia kalau kita tidak mengenal siapa Nabi Muhammad, siapa Rasulullah, kekasih kita dan kekasih Allah. Hadirin rahimahumullah, ini majelis luar biasa. Kita merasakan ruhaniyah yang sangat terasa di sini. Insya Allah berkat hadirnya banyak habaib. Ya. Hadirin rahimahullah, Rasulullah Nabi kita Muhammad adalah satu-satunya makhluk yang sampai detik ini para musuh Islam berupaya untuk menjadikan beliau orang yang paling tidak dikenal oleh kita. Semakin hari mereka berupaya untuk membuat kita jauh dari Nabi kita Muhammad SAW. Di dalam Al-Quran, Allah Ta'ala berfirman, di antara salah satu doa yang kita dianjurkan juga untuk mengucap, membaca, Rabbana la taj'alna fitnatan lil ladzina kafaru. Ya Allah, janganlah Engkau jadikan kami sebagai fitnah bagi mereka orang-orang kafir.
Kenapa hadirin kita takut jadi fitnah bagi orang-orang kafir? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dikatakan di dalam riwayat, istri beliau di antaranya Sayyidah Aisyah, ketika ditanya tentang baginda Rasulullah oleh para sahabat, beliau mengatakan bagaimana Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sayyidah Aisyah menjawab, kana khuluquhul Quran. Nabi Muhammad akhlaknya adalah Al-Quran. Dan dikatakan Nabi Muhammad adalah Quranun yamshi, Quran yang berjalan. Quran yang berjalan. Hadirin rahimahullah, tidak ada satupun perihal yang ada di Al-Quran melainkan ada pada baginda Nabi. Dan tidak ada satu hal apapun yang ada pada baginda Nabi melainkan ada di dalam Al-Quran. Baik itu perintah Allah, anjuran dan larangan dan semuanya, Nabi Muhammad orang pertama yang melakukan hal tersebut. Kalau kita lihat hadirin rahimahullah, orang-orang kafir tidak sulit untuk membuat kita ini rusak. Tidak repot mereka. Cukup mata kita dan hati kita ditutup dari Nabi kita Muhammad. Dibuat kita hijab, penghalang yang bisa membatasi hubungan kita, memutuskan hubungan kita dengan Nabi kita Muhammad SAW. Hadirin rahimahumullah, kalau Nabi kita Muhammad SAW yang beliau sebagaimana mendidik kita, menginginkan kita, menjadikan beliau uswah bagi kita, yang Allah katakan laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Yang Allah sudah katakan bukti cinta kalian padaku, ikuti nabiku. In kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Hadirin rahimahullah, hal dasar inilah yang dijadikan modal orang kafir. Berarti merusak umat Islam mudah. Jauhkan mereka dari Nabi Muhammad. Biar mereka tidak kenal dengan Nabi Muhammad. Caranya bagaimana? Bikin mereka makannya tidak sama dengan cara makannya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bikin tidurnya mereka tidak sama dengan tidurnya Nabi Muhammad. Buat cara dagang mereka tidak sama dengan cara dagangnya Nabi Muhammad. Buat cara berumah tangga mereka, mendidik anak mereka beda jauh dengan cara apa yang diajarkan Nabi Muhammad. Inilah caranya masyarakat hadirin. Sehingga ada orang Muslim, namanya Muslim, KTP-nya Islam, tapi tidak sedikit pun tergambar pada sosoknya keislaman. Tidak ada tergambar sosoknya pada dirinya, pada kesehariannya, pada hidupnya, pada rumah tangganya, apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Sehingga dari sinilah hadirin rahimahullah kita bisa lihat banyak orang-orang yang berani menghina Nabi. Orang kafir membuat karikatur Nabi Muhammad. Orang kafir menghina Nabi Muhammad. Hadirin, wajar, wajib kita marah, betul. Tapi wajar mereka menghina Nabi Muhammad. Kenapa? Karena mereka tidak pernah melihat pada umatnya Nabi Muhammad ada sosok Nabi Muhammad. Mereka melihat pada sosok, pada kepribadian, pada keseharian umat Nabi Muhammad itu beda dengan Nabi Muhammad. Maka mereka menggambarkan Nabi Muhammad sesuai apa yang mereka melihat pada umatnya Nabi Muhammad. Hadirin, orang-orang kafir, mereka yang buka tempat pelacuran. Orang-orang kafir, mereka yang buka tempat perjudian dan mabuk-mabukan. Tapi pelakunya semuanya Muslim. Pelacurnya muslimah. Yang mabuk Muslim, yang judi Muslim. Apakah ini yang diajari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Orang Muslim malu pakai pakaian Islam, tapi bangga dengan pakai pakaian non-Muslim. Orang Muslim malu tertutup auratnya. Wanita-wanita Muslimah malu menutup auratnya, tapi mereka bangga dengan membuka auratnya. Apakah ini yang diajarkan Nabi Muhammad? Hadirin rahimahullah,
Ini pelajaran penting buat kita sama-sama. Oleh karena itu, untuk mengembalikan hubungan kita dengan Nabi Muhammad, ikutilah cara ajaran Nabi kita Muhammad. Perjuangan beliau bukan main, hadirin. Tiap hari yang dipikirkan kita umatnya. Kita lihat sejarah Nabi. Kita dengar pembacaan Maulid. Nabi Muhammad lahir sampai beliau tumbuh. Beliau lahir sallallahu alaihi wasallam dengan berbagai macam keindahan, dengan berbagai macam peristiwa ajaib irhasat yang ada yang Allah tunjukkan. Orang kafir Yahudi saat itu terbelalak matanya, dan ketahui tidak ada satupun kafir berani mencoret bahkan mengingkari kejadian cerita akan lahirnya Nabi Muhammad SAW. Tidak ada orang kafir bilang Nabi Muhammad itu begitu ceritanya. Mereka akui itu semua. Kita jelas sanad, kita jelas tutup apa dasar ilmunya, semua cerita itu cerita benar. Tapi apa dari cerita itu yang hadir di hati kita? Apakah itu cerita seperti cerita biasa, asatirul awwalin, atau cerita-cerita dongeng seperti kita dengar cerita lahirnya seorang pendekar hebat? Bukan, hadirin rahimahumullah. Ini lahirnya Nabi Muhammad. Tadi kita dengarkan cerita Sayyidina Abbas bin Abdul Muttalib, paman Rasulullah, memberikan syair, melantunkan pujian, bercerita tentang saat lahirnya Nabi Muhammad. Adha'at binurikal ufuqu, cahaya terang benderang lahir bersamaan dengan Nabi Muhammad, dan cahaya itu tidak pernah padam sampai wafatnya beliau. Sampai itu cahaya Allah turunkan tanaqqal min Adam ila abna'i ila Nabi Ibrahim alaihi salam ila Nabiyina Ismail, dan terus sampai Rasulullah SAW. Ini cahaya berpindah-pindah. Allah titipkan pada Nabi Adam alaihi salam cahaya turun, sampai turun ke keturunannya Nabi Allah Syekh, dan terus ke bawah Nabi Allah Ibrahim, Nabi Allah Ismail, dan terus kepada Adnan, dan terus kepada keturunannya sampai Abdul Muttalib, sampai putranya Abdullah, sampai Rasulullah SAW. Cahaya itu dilahirkan keluar di alam bumi, di alam dunia ini. Hadirin, yang menyambut cahaya ini seluruh alam semesta. Langit menyambut, arsy menyambut, kursi menyambut, malaikat menyambut. Semua heboh. Jin heboh, alam jin heboh, syaitan heboh, iblis heboh, semua heboh. Ini Nabi kita Muhammad SAW, makhluk terindah yang lahir ke alam bumi, di mana Allah Ta'ala tidak ciptakan alam semesta melainkan untuknya, bukan karenanya saja, tapi untuknya, untuk Nabi Muhammad SAW. Ini Nabi Muhammad lahir, beliau di tahun pertama beliau, setelah kelahirannya tidak sampai beberapa minggu beliau dipindahkan jauh dari ibunya, disusui oleh Sayyidah Halimatus Sa'diyah. Beliau disusui pertama oleh ibunda tercinta Sayyidah Aminah radhiyallahu taala anha wa ardhaha. Dari lahir beliau sallallahu alaihi wasallam sejak di kandungan ibunya sudah istimewa. Sayyidah Aminah tidak menyadari bahwa dirinya hamil mengandung Rasulullah, melainkan berdasarkan mimpi yang datang berkali-kali. Malaikat Allah datang dalam mimpi Sayyidah Aminah memberitakan bahwa innaki hamilti bi khairil anbiya. Kau saat ini sedang mengandung sebaik-baiknya manusia, sebaik-baiknya nabi. Tiap malam di mimpi sampai beliau menyadari bahwa dia hamil. Saat itu ayahnya lagi pergi keluar kota berdagang, dan ternyata beliau Sayyidah Aminah berupaya, berusaha untuk menjadikan hal ini berita gembira bagi suaminya apabila nanti datang tiba dari pergi. Ternyata hadirin rahimahumullah, suami tak kunjung tiba, Allah Ta'ala angkat. Ayah Nabi kita Muhammad SAW meninggal. Sabar ibunya, 9 bulan dikandung, tidak merasakan sedikit pun rasa sakit, rasa mual dan sebagainya. Lam tashku syai'an alaman walad,
wala ilalah. Hadirin rahimahullah, sampai ketika beliau lahir istimewa, lahirnya istimewa, disambut oleh bidadari, disambut oleh orang-orang suci. Hadirin rahimahullah, disusui oleh ibunda tercinta, lalu oleh Barakatul Habasyiyah. Dan begitulah sampai akhirnya Rasulullah pindah tangan, diserahkan oleh Sayyidah Halimah atas isyarat juga yang dimimpikan oleh ibunda Rasulullah SAW. Karena saat itu ibunda Rasulullah mendapatkan kedatangan mimpi, didatangi oleh seseorang, jangan kau serahkan anakmu melainkan kepada seorang wanita dari Bani Sa'ad yang suaminya dari keturunan Abi Duaim. Mimpinya begitu. Akhirnya ketika Sayyidah Halimah datang, dia kembali lagi karena menolak. Dia pikir nggak ada ayahnya, nanti siapa yang mau ngasih biaya, siapa yang mau gaji dan bayar dia. Sampai akhirnya Allah Ta'ala berikan ketetapan. Ini proses hikmah. Sampai akhirnya kembali lagi Sayyidah Halimah dibawa Rasulullah SAW. Ketika datang Sayyidah Halimah, ibunda Rasulullah tanya dulu, siapa engkau? Karena aku tidak diizinkan untuk menyerahkan anakku ini kecuali seorang wanita dari Bani Sa'ad dan suaminya keturunan Al-Abi Duaim. Lalu Sayyidah Halimah mengatakan, anak Halimah dari keturunan Bani Sa'ad dan suamiku dari keturunan Al-Abi Duaim. Kalau begitu engkaulah orangnya. Diserahkan. Allah jaga dari awal, jaga betul sama Allah. Dibawa Rasulullah SAW. Usia beliau 3 tahun dalam perantauan bersama Sayyidah Halimah. Terjadi peristiwa pembelahan dada atau yang kita kenal dengan istilah pembisyaqus sadar. Disucikan hati Rasulullah yang suci, ditambah kesuciannya, dimasukkan rahmat Allah Ta'ala. Ma'asyiral hadirin rahimahullah. Kejadian ini membuat Sayyidah Halimah takut. Dan terjadi berkali-kali di dalam riwayat. Sampai akhirnya usia beliau 4 tahun dikembalikan kepada ibunda tercinta. Hadirin rahimahullah, ketika dikembalikan oleh ibunda tercinta, Sayyidah Halimah bercerita karena dia takut bahwa putranya Nabi Muhammad SAW saat itu yang masih usia beberapa tahun terjadi mengalami hal-hal seperti ini, dan diceritakan bahkan peristiwa pembelahan dada. Diceritakan. Apa kata ibunda tercinta? Apakah kau takut sesuatu yang buruk terjadi pada anakku? Anakku ini dijaga. Sayyidah Aminah bilang anakku ini dijaga. Lalu Sayyidah Aminah menceritakan semua cerita tentang keajaiban, keindahan yang terjadi tentang Rasulullah putranya. Sejak beliau lahir, sejak beliau hamil, sampai beliau melahirkan dan seterusnya diceritakan. Aku begini, aku begini. Dari situ akhirnya pulang Sayyidah Halimah bersama ibunda tercinta Rasulullah sampai usia beliau 2 tahun. Sebagaimana kita tahu ceritanya, beliau diajak pergi ke kota Madinah berziarah ayahnya dan berziarah ke keluarga, paman-paman atau saudara-saudara dari ibunda tercinta, dan dalam perjalanan pulang ibunda tercinta wafat. Perjuangan tadi, berjuang. Sedih Rasulullah, sakit ibunda tercinta dalam perjalanan pulang. Saat mau wafat, beliau mengumandangkan syair-syair untuk sebagai ungkapan, yabna barakallahu fika min ghulami yabna alladhi min hawmadil himani naja bi'aunil malikil min ami fudiya ghadat ad-darbi bisihami bimi'atin min ibilin zawami in sahhat ma absartu fi manami fa anta mar'utun ila al-manami. Ibunda tercinta bilang waktu mau meninggal, di pahanya Rasulullah yang masih kecil, beliau pegang kepala Rasulullah sambil mengucapkan kalimat-kalimat syair. Semoga Allah Ta'ala memberikan keberkahan kepada engkau wahai anakku, wahai putra dari seseorang yang selamat dari penyembelihan,
dengan bantuan dari Allah Subhanahu wa taala, dengan tebusan 100 ekor unta dengan unta yang indah, yang maksudnya unta yang besar. Rasulullah ayatnya seperti yang kita tahu ya, ditebus ya, untuk bayar nadarnya kakek beliau atas janji untuk menyembelih putranya, salah satu putranya. Lalu beliau mengatakan, insahat ma'absartu fi manami, kalau seandainya betul apa yang aku lihat dalam tidurku, dalam mimpi-mimpiku, maka engkaulah orang yang akan diutus untuk seluruh umat manusia. Ibunya sudah tahu. Tub'atsu fil hilli wa fil harami, tub'atsu bil tahqiqi wal islami min indi dzil jalali wal ikrami. Kau diutus masa saat ini di tempat haram Allah Ta'ala diangkat. Udah tahu ibunya, kau akan diutus di masa ini, kau akan diutus di Makkah. Udah tahu ibunya. Ya. Tub'atsu bil tahqiq wal islam. Kau juga diutus dengan kebenaran yang didukung oleh Allah Ta'ala, dengan Islam, min indi dzil jalali wal ikrami. Hadirin rahimakumullah, singkat cerita, wafat ibunda tercinta kembali Rasulullah, lalu dirawat oleh kakek tercinta Abdul Muttalib, 2 tahun juga lamanya, wafat juga akhirnya. Diasuh oleh paman tercinta Abu Talib, tumbuh bersama Abu Talib. Di usia 12 tahun diajak pergi ke negeri Syam, tapi dalam perjalanan pulang kembali dikarenakan takut di hal-hal yang tidak diinginkan terjadi atas anjuran seorang pendeta. Hadirin, ini cerita yang wajib sebenarnya untuk kita kenal dan kita ketahui bersama. Bukan sekedar cerita ini, sebaik-baik cerita yang pernah ada cerita Nabi Muhammad SAW. Allah. Tidak ada cerita yang lebih baik dari kisah Nabi Muhammad SAW. 12 tahun ikut pergi ke negeri Syam, kembali belum sampai ke negeri Syam. Di tengah jalan sebelum masuk negeri Syam sudah pulang Rasulullah. Dengan keajaiban cerita, keindahan cerita yang begitu hebat. Lalu Rasulullah SAW terus tumbuh. Usia 25 tahun beliau juga pergi ke negeri Syam atas perjanjian dengan Sayyidah Khadijah saat itu, membawa dagangan Sayyidah Khadijah. Ketika kembali beliau tidak lama dipinang oleh Sayyidah Khadijah, menikah dengan Sayyidah Khadijah. Usia 30, ini cerita perlu tahu semua gitu. Di usia 30 tahun, 35 dalam riwayat terjadi renovasi Ka'bah. Rasulullah memiliki peran besar di situ. Renovasi Ka'bah. Di usia 40 tahun beliau diutus, diangkat menjadi seorang nabi dan rasul. Itu ada proses, ada hubungan, ada rantai yang indah kalau kita tahu ceritanya. Dan wajib kita kenal cerita ini. Hadirin rahimakumullah, berdakwah Rasulullah SAW 3 tahun lamanya diam-diam. Dakwah sir, dakwah diam-diam, terang-terang, sampai dapat izin untuk dakwah terang-terangan. Dakwah terang-terangan masuk 5 tahun berjalan setelah beliau menjadi seorang nabi dan rasul. Jumlah sahabat cuma 40, kurang lebih 5 tahun ngajar dakwah 40. Ya, makanya kita ini kalau jadi pendakwah mesti sabar. Kan melihat muridnya sedikit marah, kamu ya. Kita ngajar sabar. Rasulullah 5 tahun dakwah, disakiti, dimusuhi, dicaci, dilempari batu ya. 5 tahun cuma 40. Tapi terus berdakwah sampai akhirnya banyak cerita terjadi. Masyaallah hadirin rahimakumullah. Usia beliau 50 tahun wafat istri tercinta. Tidak lama dari situ beliau diberangkatkan Isra dan Mi'raj. Lalu beliau
tahun ke-13 dari kenabian, usia 53 tahun Rasulullah hijrah ke Madinah. Berjuang, Rasulullah berdakwah, Rasulullah menabarkan misinya dari tahun pertama setelah hijrah, tahun kedua sampai masuk tahun ketiga. Peperangan Badar terjadi dan terus peperangan terus. Tak mudah hadirin hidup Rasulullah. Bayangkan Rasulullah 10 tahun di kota Madinah. Apa yang terjadi hadirin? Peperangan yang ada dan dihadiri oleh Rasulullah itu kurang lebih 27 peperangan dalam riwayat 28. Bayangin hadirin 10 tahun 28 kali perang. Apa nikmat hidupnya Rasulullah kalau kita lihat dari sisi dunia? Apa beliau mengeluh? Itu peperangan yang beliau hadiri langsung, beliau pimpin langsung. Belum misi-misi dakwahnya yang lain. Hadirin rahimahullah, bukan main perjuangan kami. Ya. Lalu kalau kita lihat apa yang diharapkan Rasulullah, kalau bukan kita, apa yang diinginkan oleh Rasulullah, melainkan kesenangan dan kebahagiaan kita. Satu waktu dalam riwayat Rasulullah pernah ditawarkan oleh Allah. Apa kata Allah Ta'ala? Ya Muhammad, lau syi'ta ja'altu amra ummatika fi yadik. Kalau kau mau, lau syi'ta ja'altu amra ummatika fi yadik. Kalau kau mau, aku jadikan urusan umatmu ini ada di tanganmu. Terserah. Umatmu ini ente punya umat. Nak ente apa kejadian? Nak masuk ke surga kalau lajulah. Nak kau terserah. Urusan umat aku tunjuk sama kau langsung. Urusan terserah. Apa jawab Nabi Muhammad? Apa Nabi Muhammad terima begitu saja? Nabi Muhammad orang paling cerdas. Nabi Muhammad orang paling hebat. Apa jawab beliau? La ya Rabb, tidak ya Allah. Jangan ya Allah, jangan. Anta arhamu bihim minni. Kau lebih besar rahmatmu dengan dibandingkan aku ya Allah. Betul, Nabi Muhammad maha rahmat, rahmatan lil alamin. Tetapi Nabi Muhammad menyadari hakikat rahmat adalah Allah. Engkau ya Allah yang lebih bisa, yang lebih memiliki rahmat ketimbang aku ya Allah. Jawaban indah dari Nabi Muhammad, apa kata Allah? Lalu Allah katakan, idzan ya Muhammad, la ukhzika bi ummatika. Aku tidak akan kecewakan engkau urusan umatmu. Senang aja. Satu waktu Nabi Muhammad terputus dari Nabi Muhammad wahyu Allah Ta'ala. Terputus wahyu. Kurang lebih sampai 2 mingguan. Sampai akhirnya orang-orang kafir mengejek, menghina bahwa Nabi Muhammad sudah diboikot, sudah ditinggalkan oleh Tuhan. Muhammad wada'a Muhammad dan Rabbuhu wa qalah. Muhammad sudah ditinggalkan Tuhannya, sudah diboikot, tidak ada lagi wahyu turun. Sedih. Tiap hari berharap malaikat Jibril turun menyampaikan wahyu. Sampai akhirnya Nabi Muhammad sampai akhirnya turunlah malaikat Jibril menyampaikan salam, mengucap salam pada baginda Rasulullah. Lalu malaikat Jibril mengatakan, ya Muhammad, aku rindu denganmu ya Muhammad. Nabi Muhammad mengatakan, aku pun rindu denganmu wahai Jibril. Malaikat Jibril mengatakan kembali, ya Muhammad, rinduku padamu melebihi rindumu padaku. Aku lebih rindu. Akhirnya turun firman Allah ayat dalam surat Ad-Duha yang kita sama-sama tahu. Wadduha, demi waktu duha. Wal laili idza saja, ma wadda'aka rabbuka wa ma. Sungguh kau tidak pernah ditinggalkan oleh Tuhanmu dan tidak pernah diboikot oleh Muhammad. Senang Nabi Muhammad. Ya. Tapi cukup di situ Allah berikan Nabi Muhammad keistimewaan tidak. Walal akhiratu khairun laka minal. Akhirat bagimu nanti lebih hina dibanding dunia. Wala sawfa yu'tika rabbuka. Dan sungguh akan aku berikan kepadamu wahai Muhammad nanti satu pemberian
yang bisa membuat engkau senang dan lupa akan segala kesedihan. Tapi nanti dikasih. Silahkan kau minta sekarang, tapi nanti dikasih. Minta sekarang, nanti dikasih. Tapi udah, jangan sedih lagi. Jangan sedih lagi. Minta, nanti beri. Apa yang diminta oleh Nabi Muhammad? Apa yang diminta oleh Rasulullah? Beliau angkat tangan, langsung meminta kepada Allah, fala arda ya Rabb. Kalau begitu ya Allah, aku tidak rela, aku tidak senang. Wa wahidun min ummati fil nar. Ada satu saja umat masuk neraka, aku tidak senang. Jangan ada satu umat masuk neraka. Ini Nabi Muhammad SAW. Ini Rasulullah SAW. Yang ketika mau wafat, beliau nggak mikirin yang lain, nggak mikirin soal anaknya, nggak mikirin, nggak. Umatku takut. Hadirin rahimahullah, ini sosok yang kita peringati, sosok yang seharusnya jadi orang paling terdepan dalam panutan kita, sosok yang harusnya menjadi simbol dalam keseharian kita. Orang bagaimana caranya melihat kita, melihat Nabi Muhammad SAW, melihat kita, melihat Islam, melihat kita, melihat agama yang baik, agama yang diterima oleh Allah Ta'ala. Bagaimana ini caranya? Dan jalan lain kita ikuti Nabi Muhammad. Contoh Nabi Muhammad. Inilah tujuan kita hadirin kumpul seperti ini. Dikumpulkan. Habib Ali Al-Habsyi mengatakan masyi kama majma'il maulid yujallil qulub. Gak ada seperti kumpulan maulid yang bisa menghilangkan segala keresahan, kesulitan. Cuma majelis maulid orang hilang rasa pedih saya. Orang kalau majelis maulid kira-kira kepikiran tukang. Lupa kalau urusan dunia, urusan apa hilang. Senang kalau pasti. Dan nanti ghibah, gak ada ghibah, wala syatm, wala namimah, gak ada. Senang, tenang hati. Kadang wong kalau duduk di majelis ini saking senangnya, saking tenangnya tidur. Pirang nanti. Balik ke rumah sumpah lagi dia. Nah, hadirin rahimahullah, kita perlu pikirkan ini. Zawal bertaubat ya taib tidak betul. Kata Habib Ali Al-Habsyi. Ini majelis, waktunya kita di majelis ini untuk taubat. Kalau memang mau taubat, ini nanti waktu. Ente punya salah sama Allah, punya ente salah. Pasti punya. Dawagat taubatak ya syahid. Ila batahu, ini waktunya kita nak balik sama Allah. Kita berlari dari Allah, berlari dari rahmatnya, berlari dari ampunannya, berlari dari kebaikan yang Allah siapkan. Kita lari terus. Ya. Allah kepengen saat itu kita ada di masjid 5 waktu kita lari. Kabur dari masjid. Allah pengen kita dapat kebaikan melok di pengajian majelis ilmu, kita lari kabur dari kebaikan itu. Kabur gitu. Ya. Nah ini waktunya kita balik. Waktunya kita balik. Kalau kepengen kalau nak balik sama Allah. Ini waktunya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala catat segala kebaikan buat kita insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Inilah hadirin rahimakumullah dari umat Islam ini lemah. Ente kita anak semua kalau Nabi Muhammad umat paling lemah, paling enak. Apa kewajiban kita yang pasti? Rukun Islam, betul? Mudah atau sulit rukun Islam? Salat 5 waktu sulit tak? Sulit. Wali Allah yang ngomong ini. Sulit tak? Berat tak? Wa innaha lakabirah. Illa ilal. Berat salat itu. Ya. Tapi hadirin rahimahullah, kita lihat ya rukun Islam kita 5 syahadat, alhamdulillah sudah. Salat 5 waktu. 5 waktu, coba kalau kita lihat.
Kata kita sulit, hati kita, pikiran kita bilang sulit, tapi kalau digawekan sangat mudah. Kenapa? Yuridullahu bikumul yusra. Allah kepengen tunjuk kita yang gampang, yang mudah. Janganlah Allah yang nyaruh begitu. Betul? Satu waktu berapa menit kira-kira? 5 menit. Berarti 5 waktu 25 menit. Betul? Kita genapkan jadi 10 menit. Berarti 5 waktu 50 menit. Anggap 1 jam. Betul? 5 waktu kita gawekan, sehari cuma 1 jam. Anak-anak tanya, sehari Allah untuk ente berapa jam? 24. 24. Punya siapa itu 24? Dari siapa ya? Allah. Tapi Allah minta berapa juga? Sejam. Mudah atau sulit? Dikit apa banyak? Dikit. 23 jam Allah. Kau nak tidur 23 jam, kau nak makan, kau nak apa yang ada. Tapi ingat prinsip satu lagi. Puasa. Bulan Ramadan. Berapa hari kita puasa? 30 hari. Cuma dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Cuma nahan lapar, nahan haus, masuk benda wujud, berwujud ke roda tubuh yang 7. Dari terbit fajar sampai terbenam matahari 30 hari. Dari 360 hari setahun Allah tunjuk, cuma Allah minta 30 hari itu tidak full. Di situ kita masih boleh berdagang, masih boleh begawe, masih boleh kelakar, masih boleh tidur, masih boleh galau. Ya, sulit apa udah? Mudah-mudahan hadirin tidak ada yang sulit. Zakat fitrah, zakat yang pasti fitrah. Itu ingat zakat fitrah. Zakat fitrah itu kita biasa menentukan di sini. Di sini zakat fitrah namanya. Sama berarti. Kalau timah di sini. Hadirin, zakat fitrah kita pakai beras. Berapa wajibnya? 2,7. Berapa bayar wajibnya? 2,7. 3,5 atau 2,5 ya? Minimal 2,5. Maksimal 3,5. Oke, 3,5. Dikit atau banyak 3,5? Dikit. Setahun sekali atau tiap hari? Sekali. Hadirin rahimahullah, coba kita bayangkan berapa liter beras yang Allah sudah izinkan masuk perut kita setahun. Pernah nggak gitu? Hah? Lalu yang Allah minta cuma 2,5 liter. Mudah apa ya? Mudah. Nah, hadirin segala kemudahan pergi haji itu juga kalau mudah, selalu mudah, tidak ada yang sulit. Oleh karena itu hadirin, kembali kita kepada ajaran Nabi Muhammad. Ikuti contoh Nabi kita Muhammad. Sallallahu Nabi tidak ada jalan untuk kita mengenal Nabi Muhammad kecuali dalam majelis ini, majelis ilmu yang bisa mengenalkan kita bagaimana ibadahnya Nabi Muhammad, tauhidnya Nabi Muhammad. Itu di majelis ilmu, majelis maulid yang bikin kita punya ikatan hubungan terus dengan Nabi kita Muhammad SAW. Dan kita berharap mudah-mudahan Allah Ta'ala jadikan kita orang-orang yang bisa mendapat kebahagiaan dunia akhirat. Dan kita minta kepada Allah agar Allah Ta'ala tidak mengharamkan kita untuk bisa memandang wajah indah Nabi Muhammad SAW di dunia sebelum akhirat. Mudah-mudahan Allah Ta'ala jadikan kita orang-orang yang bisa membahagiakan hati Nabi kita Muhammad SAW. Dan mudah-mudahan kita semua mendapatkan husnul khatimah, masuk surga Allah Subhanahu wa Ta'ala, kumpul bersama baginda Nabi Muhammad SAW dan seluruh guru-guru kita semua. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, ini mungkin sedikit apa yang bisa saya sampaikan. Minta maaf kalau kepanjangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran katsiran, jazakumullah khairan, ahsanul jazaa. Mudah-mudahan Allah berkarim Syekh Abdul Salim atas segala